melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau begitu mencintai kami. Ampuni kalau seringkali kami tidak sadar Tuhan. Untuk semua anugerah dan kemurahan yang Engkau berikan untuk setiap kami. Tapi hari ini untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa terikat Tuhan dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak atas segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih dalam rangka Sukot. Kemarin saat kami berkumpul di Jogja, kemudian Bu Iin membagikan sesuatu dan saya sangat mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan supranatural. Pemeliharaan Tuhan supranatural. Tapi dari semua ayat yang dibacakan, semua penjelasan yang ada, saya tertarik dengan satu kata. Kalau di situ kan dibilang bahwa akar kata Sukot itu tudung, pagar, perlindungan. Tapi saya suka dengan satu kata, yaitu tenunan dan anyaman. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat sekian tahun lalu, kan ada tuh ya, dibagi banyak gerbang. Kami ini yang pilar kebagian gerbang supranatural dan keajaiban. Saat itu diberikan PR warnanya seperti Dunkin Donat. Pink dan orange itu. Saya berdoa lama banget, karena saya bertanggung jawab seperti ini. Bagaimana caranya ya, Pak Yusak almarhum tidak kelihatan sedikit feminim dengan warna pink. Ya. Saya sembahyang Tuhan tolong, jangan sampai terlihat pilarmu ini gemulai Tuhan. Ya, dan itu menakutkan saya. Saya terus berdoa, saya sangat takut sejujurnya. Karena gak pernah pakai warna pink dan orange itu sangat sulit. Lalu tiba-tiba Tuhan itu perlihatkan seperti ada lembaran kertas, lembaran kain yang menjuntai dari atas. Dan itu bentuknya seperti anyaman. Lalu akhirnya kami putuskan, oke, coba dianyam supaya nggak terlalu pink banget, atau supaya nggak terlalu orange. Tapi Tuhan bilang anyam, jadi kami anyam. Dibandingkan dengan pembuatan jubah yang lain. Khusus jubah yang ini, harusnya ibu yang ambil itu, masih ada di window, tapi jangan ya Bu. Ya. Sangat sulit dibandingkan dengan pembuatan jubah yang lain. Sampai tukang jahitnya nangis Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, Lan tolong doakan saya. Setiap kali dia mulai menganyam satu bagian, dia bilang, ada aja yang terjadi. Ribut sama keluarganya lah, kemudian selalu ada masalah. Sampai kami ini khusus berdoa dan berpuasa, Tuhan tolong supaya jubahnya jadi. Nah, kata tenunan dan anyaman itu bagus jadinya. Tapi sulit mengerjakan secara jasmani, apalagi secara rohani. Engkau Bapak Ibu Saudara hari ini dibilang putaran terakhir, tuayan. Engkau harus bisa dijalin dengan dua hal. Engkau harus bisa dijalin dengan Tuhan. Dan engkau harus bisa menjalinkan diri dengan teman-teman dan saudara-saudaramu dalam melakukan lawatan. Nah, tapi ada satu kemarin saat kami sharing-sharing gitu. Lalu Tuhan itu berikan penjelasan ya, soal masalah tali ini. Nah, saya ingin kita baca dari Yosua 2. Yosua 2. Ini cerita tentang Rahab. Mulai ayat pertama sampai seterusnya, tapi saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-17, 18 dan 19. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ayatnya 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus berdiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Nah, ini kan Rahab ceritanya nolongin ya, dari pengintai-pengintai yang dikirimkan oleh Yosua untuk mengintai Yeriko.
Lalu saat dia masuk ke rumah Rahab, gitu, Rahab menyembunyikan. Setelah itu mereka dicari-cari, gitu, dicari-cari nggak ketemu karena sama Rahab disembunyikan. Lalu saat mereka ingin, saat Rahab ingin melepaskan, dia menurunkan 2 orang pengintai ini, gitu, pakai tali, dibilang di sini ya, dipakai tali. Tali dari benang kirmisi. Nah, itu diikat dan mereka diulurkan untuk turun. Bapak Ibu Saudara, tali tidak pernah hanya dalam 1 lembar. Kenapa? Kalau engkau cuma 1 lembar, engkau tidak kuat mengangkat apapun. Benang jahit, menurut saya itu juga dipilin sih, tapi tipis banget. Tapi engkau butuh tali yang kuat, kalau itu terjalin, ditwist, diulir istilahnya. Diikatkan satu dengan yang lain, engkau akan menjadi tali yang besar dan sangat kuat. Nah, dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kalau engkau tidak ditali, tidak ditwist dengan Tuhan, tidak akan ada satupun dari kita hari ini yang kuat untuk melakukan semuanya dan menyelesaikan tugas kita. Masalahnya, ditali, diulir tadi, ditwist, itu dipuntir-puntir Bapak Ibu Saudara ya. Diputer-puter ke sana sini sampai engkau menjadi satu dengan Tuhan. Hari ini, saat engkau dipuntir-puntir hidupmu, Tuhan rasanya hidupku melilit. Puter sana, puter sini, engkau harus mengucap syukur. Kenapa? Itu waktunya engkau mengucap syukur karena engkau sedang dililit, engkau sedang ditwist, engkau sedang diukir, dipelintir bersama dengan Tuhan. Supaya roh kita, supaya pengertian kita, mengerti dengan apa yang Tuhan mau dan sejalan. Kalau dibilang tahun ini kenapa? Pai Alef katanya. Lembu juga sama. Yang lalu berkata soal kuk. Ada 2 orang sepakat, kita dengan Tuhan sepakat, engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Membajak ladang. Tapi sekali lagi hari ini, masih kata-kata yang sama tentang Sukot, yang artinya tenunan dan anyaman, engkau harus dianyam, engkau harus ditenun, disatukan dengan Tuhan, sampai kita bisa menyelesaikan destiny. Nah, lalu karena kemarin ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, ternyata tali ini tuh seperti apa? Harapan. Seperti jaminan. Kenapa? Saat pengintai bilang, kalau nanti saat kami datang ke Yeriko, saat kami akan menghancurkannya, perjanjiannya kan Rahab bilang, tapi aku selamatin loh, aku udah nyelamatin kamu loh. Lalu pengintai ini bilang, oke, tapi saat kami masuk, aku harus lihat tali itu tergantung di jendelamu. Dan dibilang bahwa apa? Tuhan juga sama, saat yang lain akan dihancurkan selama engkau terlilit dengan Tuhan, maka dia akan luputkan. Kalau engkau di dalam tudung perjanjianmu tadi. Kan di sini dikatakan toh, kalau nanti ayahmu, ibumu semua ada di dalam rumah yang ada tali kirmisinya bekas orang Israel, orangnya Joshua tadi melihat dan diturunkan, maka tidak akan dibunuh istilahnya. Tapi di ayat 19 katakan, kalau mereka keluar, mereka harus menanggung akibatnya sendiri. Sama dengan kita. Selama engkau ada di dalam tudung perlindungan Tuhan, engkau tidak melarikan diri, tetapi engkau merelakan diri, atau dipuntir dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan sempurna. Tapi begitu engkau keluar, engkau harus bayar dengan kekuatanmu sendiri. Dan percayalah saat kita membayar dengan kekuatan kita sendiri, tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Harus dengan kekuatan Tuhan, bagaimana caranya saya nggak tahu. Harus dengan kekuatan Tuhan. Ya. Kemudian ada yang menarik, di Zakaria 9 ayat 12. Saya bacakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Aneh menurut saya, orang tahanan kok penuh harapan tuh gimana ya? Orang tahanan tuh kan gak enak Bapak Ibu Saudara. Mungkin tahanannya akan dibebaskan atau gimana saya gak tahu. Tapi tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saat engkau adalah tahanan Tuhan, tahanan roh Tuhan. Tuhan katakan hari ini aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, di versi yang lain, di New King James Version, dikatakan bahwa, saya terjemahkan bebas Bapak Ibu Saudara ya. Kembalilah ke benteng atau kubumu tawanan-tawanan pengharapan. Bahkan hari ini aku mendeklarasikan. Tuhan mendeklarasikan bahwa aku akan memulihkan double kepadamu. Masih dalam kerangka Sukot, engkau sedang dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. 3 kali lipat, 4 kali lipat. Semuanya Tuhan bilang katakan aku yang mendeklarasikan. Dan itu perjanjian Tuhan. Tapi, ada tapinya. Kalau engkau ada di dalam tenunannya Tuhan. Kalau engkau terlilit dan terikat dengan
Tuhan. Nah, dari kata-kata di sini, harapan yang dikata-kata itu kembali dari bahasa Ibraninya, saya belajar Bapak Saudara ya. Dari nama tikwa, arti harafiahnya adalah cord as attachment, tali sebagai pengikat. Yang membuat kita bertahan dengan Tuhan. Pengharapan kita akan Yesus itu menjadi tali pengikat yang sangat kuat. Setiap kali engkau menghadapi masalah dan engkau berharap kepada Tuhan. Engkau melekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau sedang mempertebal, engkau sedang menganyam lembaran iman. Lembaran yang namanya kekuatan, yang namanya rohmu bersama dengan Tuhan. Maka dari itu dibilang hari-hari ini terkenal. Putaran terakhir, jangan hilang harapan. Putaran terakhir kita kerja lebih keras. Saya mikir gini, apa berarti lebih keras Tuhan kerja berkeliling-keliling pulau segala macam, mencari jiwa-jiwa? Iya. Tetapi yang lebih kerja keras lagi, engkau harus menyembuhkan dirimu. Kenapa? Supaya Tuhan punya wadah untuk mencurahkan yang namanya anugerah. Perlengkapan semua senjata jubah cukup masuk dalam hidup kita, roh kita. Setelah itu engkau harus ditenun, engkau harus dianyam dengan saudara-saudaramu seiman. Menampung semua jiwa-jiwa yang kita kerjakan. Sekarang bayangkan seandainya dulu Tuhan memberikan waktu tertentu. Tapi hari ini kita harus menjalankan tiga-tiganya sekaligus. Secara personal, secara pribadi, tubuh, jiwa, dan roh engkau harus sehat, harus sembuh. Supaya kapasitas dan anugerah Tuhan yang ilahi, yang supranatural masuk dalam hidupmu. Dan engkau mengerjakan lawatan menyelesaikan setiap destiny. Semua hal didedet jadi satu. Kalau kita tidak terikat dengan Tuhan. Kalau harapanmu pupus di tengah jalan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Nah, lanjut. Di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kata menanti-nantikan itu mirip. Mirip sama yang tadi dibilang kan, dari kata tikwa, akarnya dari kata kafah, yaitu menanti-nantikan Tuhan seperti ada harapan yang baru. Dan itu ada memperbaharui kekuatan. Jadi sekali lagi, masih dalam terjemahan Sukot saya dapat bocoran dari kemarin PPT-nya Ibu. Saya baca tapi tidak ada yang nyangkut. Kenapa Tuhan engkau sangkutkan hanya satu kata ditenun? Tuhan berkata awal mula kita diciptakan, kita ini ditenun dalam kandungan. Tapi hari ini engkau harus setelah engkau dewasa, engkau harus masuk, merelakan diri, masuk tenunannya Tuhan. Sampai kita menyelesaikan tugas dan bagian kita. Jungkir balik percayalah, tetapi dilarang marah. Ya, merelakan diri dan tidak melarikan diri. Mirip, tapi jauh artinya. Saat dia pelintir hidupmu. Saat dia masukkan dalam sebuah proses yang membuat kita panik sepertinya jungkir balik gak jelas. Ngucap syukur, baik untuk saya Tuhan. Engkau sedang memasukkan yang ilahi dalam hidupku. Supaya kita terjalin dengan Tuhan. Supaya kita dimampukan menyelesaikan semua tugas dan bagian di putaran terakhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Singkat padat mari lanjutkan Bev.